aku harus gimana, kata Pak Yanto. Terus kata paranormal, ini tuh harus ada korban kepala. Maksudnya itu jadi ibaratnya tuh lima tiang jembatan harus ada 5 kepala. Tapi kata paranormal ini nggak mau kepala kerbau, nggak mau kepala kambing. Jadi kata paranormal maunya kepala manusia, kepala anak kecil. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bagi kalian yang baru bergabung di channel aku, perkenalin, aku nih Yudhistira. Video kali ini aku mau berbagi cerita sama kalian. Ini sih ceritanya nenek ya, maksudnya tuh ini ceritanya nenekku yang di kampung. Cerita masa lalu lah pokoknya. Jadi kalau misalkan aku mau tidur, aku tuh selalu diceritain cerita horor lah, cerita zaman dulu lah sama nenek. Soalnya dari kecil aku tuh tinggalnya sama nenek. Ibu sama bapak itu merantau ya guys. Oke, kita mulai aja ya ceritanya. Oke guys, mulai aja ya. Ini sih dongeng dari nenekku ya, zaman dulu gitu. Jadi tuh ceritanya di sebuah desa, aku nggak mau nyebutin nama desanya ya. Pokoknya di sebuah desa itu ada pembangunan kayak entah itu kayak bikin pelabuhan apa gitu. Nah di situ ada mandor, sebut saja namanya Pak Yanto. Di situ tuh bikin jembatan ya. Kalau bikin jembatan itu kan di bawahnya itu, di bawah apa di atas itu harus ada tiang-tiang kan. Nah, pengerjaan jembatan itu sangat terhambat guys. Jadi kayak udah berbulan-bulan gitu jembatan itu nggak bisa berdiri gitu loh guys. Jadi tuh kayak ada aja halangan, kayak mesinnya mati atau baru dibikin satu jembatan terus bangunannya cepet roboh, keropos karena air sungai lah, apalah gitu. Sedangkan Pak Yanto itu sama atasannya dikasih batas waktu guys. Dikasih batas waktu, misalkan kamu harus ngerjain jembatan ini dalam waktu 2 bulan. Sedangkan udah 1 bulan lebih itu jembatan nggak bisa berdiri tegak guys. Jadi Pak Yanto itu sama 2 orang itu rekannya, dia pergi ke paranormal guys. Kata paranormal itu ini katanya, Pak Yanto, kamu tuh mau bikin jembatan, tapi di jembatan itu ada penunggunya katanya, kayak semacam apa ya, putri gitulah, nggak tahu. Jadi setiap kamu mau ngebangun jembatan atau apa, itu pasti kamu merasa terganggu. Maksudnya tuh digangguin terus supaya jembatannya nggak jadi. Terus kata Pak Yanto, oke Pak, katanya, oke Mbah, aku harus gimana, kata Pak Yanto. Terus kata paranormal, ini tuh harus ada korban kepala. Maksudnya itu jadi ibaratnya tuh 5 tiang jembatan harus ada 5 kepala. Tapi kata paranormal ini nggak mau kepala kerbau, nggak mau kepala kambing. Jadi kata paranormal maunya kepala manusia, kepala anak kecil. Jadi 5 tiang jembatan harus 1 tiang itu 1 kepala. Terus bingung dong, itu Pak Yanto mau gimana gitu loh, mau cari apa, mau cari anak-anak gimana buat korban. Terus habis pulang dari paranormal, Pak Yanto itu pergi ke tetangga desa atau di luar kota dari posisi bikin jembatan. Jadi mereka itu menculik 5 anak guys. 5 anak
pokoknya di bawah 5 tahun lah pokoknya. Habis 5 anak dapat nih, terus dibawa ke posisi ke jembatan. Anak-anak itu diambil, katanya mau diajak jalan-jalan lah, mau dibikin apalah, dikasih uang lah, inilah itu. Terus pas suatu malam itu semua karyawan, semua pegawai di jembatan itu lembur, guys. Jadi kayak dikejar target ya. Anak-anak dibawa ke situ. Terus semua pengerjaan kayak mesin-mesin, pokoknya mesin-mesinnya itu pada dijalanin semua. Pokoknya jadi kan berisik ya guys ya, berisik banget gitu, nggak kedengaran sesuatu. Jadi tuh yang 5 anak itu ada 5 orang dewasa ya guys, 5 orang dewasa. Jadi satu anak dibawa pertama masuk, maksudnya tuh dibawa, kan ada ada tiang gede gitu, maksudnya tiang gede kayak lorong. Terus anak pertama masuk. Nah habis itu dari atas itu langsung guys, itu langsung dicor pakai semen terus pasir dari atas gitu. Jadi kan anak-anak yang di belakang itu kan shock ya. Aduh Pak, tolong Pak, jangan Pak, saya nggak mau Pak gitu. Terus habis itu, tapi kan anak-anak itu apa daya gitu, langsung guys. Jadi dimasukin ke lorong itu tiang, terus di atasnya tuh langsung semen sama pasir. Jadi kan tertimbun. Kan kata paranormal kan harus kepala aja, tapi kan Pak Yanto itu bingung kalau misalkan kepalanya dipenggal terus badannya mau dibuang kemana. Jadi Pak Yanto itu terpaksa dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup gitu. Terus pas yang di belakang itu nggak berdaya gitu guys, soalnya kan satu orang anak itu dipegangin sama satu orang dewasa. Jadi Pak, nggak mau Pak, saya. Nah, terus anak kedua masuk ke tiang itu. Terus yang kayak mau ngejerit-jerit gitu, masuk ke dalam satu tiang kayak tiangnya kan begini, terus di dalamnya itu kayak kosong gitu loh guys. Jadi anaknya tuh masuk ke tiang itu, terus dari atas itu langsung ditimbun pasir sama semen. Terus anak itu berusaha pengen manjat-manjat ke atas gitu guys, tapi tuh nggak bisa sama sekali. Itu masih ada kayak, aduh ya Allah. Terus pas posisi itu sebagian karyawan juga nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya karyawan yang lain pada sibuk di masing-masing. Terus yang lain itu pada kayak anak-anak itu pada ngomong, Pak, tolong Pak, jangan Pak, aku nggak mau, kata anak-anak itu, aku nggak mau Pak. Terus Pak Yanto nggak mau ngelihat anak-anak itu, kayak buang muka gitu, kayak kayak nggak tega, kayak ada nggak mau tapi harus gitu loh guys. Terus abis itu semuanya udah pada ditimbun ya, satu tiang itu satu anak, bayangin ya. Terus abis itu ada udah pengerja karyawan yang lain, taunya itu tiang itu udah berdiri kokoh, jadi yang lain bekerja masing-masing. Setelah semua anak udah terkubur di dalam tiang, itu cuaca malam itu di langit itu kayak guys ya, merah gitu, kayak merah darah gitu loh, pokoknya merah aja. Terus semuanya sudah terkubur, kayak kecium bau wangi banget, kayak bau
melati gitu. Terus ada salah satu yang temennya Pak Yanto itu ngelihat ada cewek, katanya cewek cantik banget, tapi ceweknya itu nggak ngomong apa-apa gitu, cuman ngeliatin aja satu persatu, kayak orang yang ngelakuin itu kayak diliatin satu persatu. Habis itu ceweknya itu mundur dan menghilang ya. Terus habis itu jembatannya udah berdiri dengan kokoh. Tapi setelah kejadian itu, katanya menurut warga sekitar, mereka itu selalu melihat kayak ada anak kecil selalu main-main di pinggir-pinggiran jembatan ya guys. Nih, aku sampai merinding. Terus kayak di pinggir-pinggiran jembatan. Nah, setiap kendaraan yang lewat, kalau kendaraan kayak bermotor atau mobil, itu kalau ngelihat anak kecil main-main apa gitu, pasti dia itu nggak bakalan selamat guys. Tapi kalau misalkan ada orang dewasa sama anak kecil terus ngelihat gitu ya, itu yang meninggal itu orang dewasa, anak kecilnya pasti selamat. Terus kan nanya sama paranormal, katanya anak-anak kecil yang dulu ditimbun itu katanya merasa dendam sama orang dewasa, tapi menyelamatkan anak-anak kecil yang kecelakaan. Oke guys, ya itu tadi ceritanya nenek ya, yang selalu didongengin aku kalau misalkan aku mau tidur.